Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam kenal warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Salam kenal Mbak Ya, Isni. salam kenal Mbak Lira. Aduh, iya. Maaf bentar ya, sama ibu-ibu ada yang kepo. Ya, jadi alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan sama Mbak Lia untuk sharing di sini. Sharing santai aja ya ini mah ya. Ngelihat yang tadi Mbak Lia udah jelasin itu kayak flashback ke zaman-zaman saya waktu masih kerja. Jadi Non Sarah saat ini usianya 5 tahun. Terus saya kerja sampai Sarah usia 2,5 tahun dan itu jadi apa ya? Selama 2,5 tahun itu kayak suka-suka gitu Mbak, kayak oh ya udah kan punya gue sendiri duitnya, oh ya udah gitu mau beli apa aja ya udah gitu aja gitu, jadi nggak ada pakai perhitungan apa-apa kayak gitu-gitu. Kayak sempat juga kayak beliin puzzle-puzzle yang dibilang edukatif yang dari kayu dan lain sebagainya di usia 1 tahun, persis seperti yang Mbak Lia jelaskan tadi, yang akhirnya berujung pada itu mainan entah pada kemana ya, anak 1 tahun dikasih kayak gituan. Oke. Akhirnya setelah resign baru mulai sadar nih gitu. Kalau ternyata ya kalau pas udah kayak gini terus mesti gimana gitu, apa mesti tetap beliin mainan kayak gitu-gitu tapi berujung kayak kalau kayak kemarin-kemarin kan pas waktu kerja nggak kepikiran yang gimana-gimana, hilang beli lagi gitu kan. Iya banget gitu pada masanya gitu ya. Giliran kalau pas udah enggak gitu, iya ya ternyata ini harus dipikirin ya, berarti kemarin itu kayak terlalu foya-foya gitu buat ngebiarin aja gitu kayak gitu-gitu buat mainan anak tanpa mikirin lagi ke depannya kayak gimana kayak gitu-gitu kan. Akhirnya barulah mulai nyari-nyari. Kira-kira sebenarnya apa sih harusnya kayak gimana sih bermain bersama anak itu kayak gimana sih kayak gitu-gitu. Akhirnya mulai ya. Oke, manfaat bermain bagi anak itu ada banyak banget ya. Ada menstimulasi perkembangan dan pertumbuhan otak. Ini udah jelas banget. Memperbaiki kecerdasan, pemahaman, dan daya ingat. Kadang misalnya kita ngelihat kok ini anak mainin ini terus yang sama gitu ya. Terus udah gitu diulang-ulang. Emang dia nggak bosen apa? Enggak, sebenarnya nggak bakalan bosen karena dia setiap kali bermain tuh pasti ada hal yang baru yang akan dia pelajari. Memicu berpikir kreatif. Kadang-kadang kita tuh nggak kepikiran dia bisa mainan yang bukan mainan itu seperti tadi kayak remote TV kayak gitu-gitu. Kata kita itu bukan mainan, tapi menurut dia itu mainan. Bisa jadi telepon-teleponan lah, bisa jadi apalah gitu kan. Terus meningkatkan kemampuan berbahasa. Ini jelas ya, karena kalau misalnya lagi main-main itu kan dia bisa tahu dari ini mainan namanya apa yang dia pegang. Terus udah gitu kalau misalnya kayak tadi remote jadiin telepon, terus dia bisa ngeliat kalau ibu ayah aku punya handphone itu untuk nelfon. Terus gitu kalau misalnya ditekan-tekan tuh nanti mereka bilang halo atau apa kayak gitu-gitu kan, itu meningkatkan kemampuan berbahasa juga kan, ada dari pretend play-nya juga gitu. Terus meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian dengan main-main itu karena kan ada yang kayak misalnya kita main-main tuh bebas aja gitu, acak-acakan. Ada juga yang misalnya kayak yang terstruktur, berarti dia nanti udah mulai bisa ngelihat ini harusnya disusun seperti apa, dia ngelatih sabar, dia ngelatih ada tahapan-tahapannya. Itu kan juga meningkatkan kemampuan mengelola emosinya dia ya, jadi nggak suka-suka hati kayak dia mau aja gitu. Terus yang ketujuh itu populer dan bahagia dengan bersosialisasi. Ini untuk manfaat bermain bagi anak dengan orang tua dan juga dengan teman-teman yang lainnya ya, jadi nggak dia main sendiri. Nah, selanjutnya manfaat bermain bersama anak itu banyak. Salah satunya yang paling utama adalah memperkuat bonding, membantu orang tua memahami karakter anak. Karena tugasnya dia itu emang cuma bermain, jadi ya kita bisa ngelihat karakter anak itu dari cara dia bermainnya. Anak ini sabar nggak sih kalau misalnya lagi main? Anak ini bisa rapi nggak sih kalau lagi main? Anak ini kira-kira bisa nggak sih
benar instruksi dari ibunya kayak gitu-gitu. Itu dilihat dari ininya juga kan. Selanjutnya membantu anak untuk aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Terutama ini kalau main-mainnya sama teman-teman di luar berarti ya, sama teman-teman bermain. Selain itu bisa meningkatkan hormon oksitosin yang menimbulkan rasa bahagia. Ini udah pasti ya, kita aja yang orang tua gitu ya, yang ibu-ibu kalau main aja, cuma main jalan-jalan aja misalnya gitu, itu udah bahagia, apalagi untuk anak-anak kayak gitu kan. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk stimulasi bermain anak. Yang pertama, stimulasi terbaik bagi anak itu adalah bermain bersama orang tuanya. Ya apalagi lagi masa pandemi kayak gini, nggak bisa kemana-mana ya, udah otomatis orang tuanya adalah teman terbaik, teman bermain terbaik bagi anaknya ya, mau kemana lagi gitu kan. Ada juga mungkin yang kondisinya kayak misalnya di kompleks atau apa yang udah ada yang misalnya daerahnya zona merah atau gimana-gimana, yang bahkan untuk mengizinkan anaknya main keluar aja nggak berani gitu kan. Jadi ya udah, berarti dia main di rumah. Selanjutnya, hal yang harus perhatikan adalah paham kemampuan anak sesuai tahapan usia. Tidak memasang ekspektasi tinggi, proses lebih penting dibandingkan hasil akhir. Jadi ya kita mesti tahu gitu, tahapan anak umur 1 tahun nih kira-kira dia kemampuannya apa aja ya. Tahapan umur 2 tahun nih apa aja yang bisa dilakuin ya gitu. Jangan pernah gini, jangan juga anak 1 tahunnya Mbak A dibandingkan dengan anak 1 tahunnya Mbak B. Nah itu juga jangan kayak gitu, kita harus fokus sama anak kita sendiri, jangan ngebandingin mentang-mentang usianya sama, terus gitu, oh anak itu mau udah bisa berdiri umur segini, oh dia mau punya mainannya ini, oke. Nah kayak gitu-gitu yang enggak disarankan ya. Kita harus tahu kemampuan anak kita sesuai usianya, tapi jangan ngebandingin sama anak orang lain, kayak gitu-gitu. Jadi ya fokus aja, kalau anak kita belum bisa berdiri atau misalnya belum apa, oh berarti harus diapain nih, misalnya kita stimulasi, kita ajak earthing, jalan di rumput sambil dipegangin, atau misalnya cobain lagi jalan di batuan atau apa kayak gitu-gitu ya. Terus bermain itu harus menyenangkannya itu buat keduanya ya, bukan cuma buat orang tuanya aja atau bukan cuma buat anaknya aja. Ini nanti bisa dijelasin lebih lanjut kalau pas di perbedaannya. Biasanya tuh kalau yang main-mainnya anaknya happy itu adalah main-main yang bebas, yang ya udah dia maunya kayak gimana biarin aja gitu, kita nggak harus pusing. Kalau misalnya yang main-main yang orang tuanya harus happy juga, itu biasanya lebih ke permainan yang terstruktur. Kan kita nunjukin dulu kan ke anak, gini loh cara mainnya kayak gitu-gitu. Nah itu tuh kita harus tahu sendiri tingkat kesulitan permainannya seperti apa. Terus itu kita harus happy sendiri, kita harus nunjukin ke anak, gini loh cara mainnya, ibu punya mainan baru loh, kamu enggak kayak gitu-gitu. Kita harus semenarik mungkin dalam membersamai anaknya ya.